Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, ketemu lagi kita pada materi lanjutan bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Materi ini adalah pertemuan ketiga. Yang akan kita bahas yaitu perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Pertemuan ketiga ini lanjutan dari pertemuan 1 dan pertemuan 2, karena kita masih membahas bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan pertama dan kedua sudah dijelaskan sebagai yang masih dengan strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang harus kamu capai yaitu setelah berlangsungnya pembelajaran tentang perkembangan jalur transportasi, maka kamu harus mampu menjelaskan perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Perhatikan peta. Ini adalah peta dunia. Dan peta ini adalah jalur transportasi darat, laut, dan juga jalur transportasi udara. Kenapa peta ini disajikan? Karena jauh sebelum kita merdeka, itu sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia diawali dari pelayaran pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Laksamana, Tionghoa, pelayaran Portugis dan Spanyol, serta pelayaran VOC pada abad ke-16, sehingga kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu yang pernah menjajah kita adalah bangsa Belanda, serta bangsa yang ada di Asia itu bangsa Jepang. Ini adalah peta jalur transportasi perdagangan di Indonesia pada masa lalu. Dan ini termasuk perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Ini juga ada peta tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Apa maksudnya? Bahwa negara kita merupakan negara kepulauan. Jadi dengan sendirinya negara kita ini merupakan wilayah yang sangat strategis, sehingga jalur transportasi kita yang banyak dimanfaatkan adalah jalur transportasi laut. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut. Maksudnya tol laut itu adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Menurut Prihartono pada tahun 2015, dalam pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan atau foreland dan wilayah dalam atau hinterland. Konsep wilayah ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem logistik untuk mendukung sektor perdagangan baik dari sumber daya kelautan maupun dari daratan. Maksudnya wilayah depan yaitu bahwa kita mengandalkan sumber daya alam kita yaitu perairan laut, sumber daya alam yang terdapat di wilayah laut, dan juga termasuk wilayah dalam. Maksudnya Indonesia juga mempunyai sumber daya daratan, yaitu sumber daya yang ada pada wilayah daratan Indonesia. Jadi dengan adanya sumber daya alam, kelautan, dan juga darat, maka negara kita bisa menjadi jalur transportasi perdagangan internasional dan upaya kita menuju negara sebagai poros maritim dunia, bahwa karena negara kita merupakan negara kepulauan disebut dengan poros maritim dunia. Nah, ini ada lagi peta. Ini adalah peta jalur perdagangan atau tol laut. Pada tol laut terdiri atas kapal pelayaran untuk peti kemas dan penumpang. Maksudnya kapal yang menjadi sarana transportasi adalah untuk wilayah
untuk peti kemas atau barang dan juga kapal penumpang. Tol laut untuk peti kemas harus didukung oleh pelabuhan laut yang andal, baik dari segi kapasitas daya tampung, data, dan sistem informasi maupun dokumentasi. Jadi karena negara kita merupakan wilayah membangun tol laut, maka pelabuhan-pelabuhannya harus dibenahi sebelum terlaksananya pelayaran tol laut di Indonesia. Dan ini juga berkaitan dengan tol laut harus memperhatikan kecukupan muatan barang, baik dari Indonesia Barat ke Timur maupun sebaliknya. Nah, juga berarti kita harus memperhatikan daya tampung dari kapal itu sendiri, sebab risikonya sangat tinggi. Kan sering kita dengar bahwa banyak kapal yang tenggelam, baik kapal barang atau peti kemas maupun kapal penumpang. Dan juga berkaitan dengan tol laut peti kemas harus memiliki pelayaran yang rutin dan terjadwal, baik rute, ukuran kapal maupun waktu pelayaran. Nah, untuk tol laut tadi sudah dijelaskan bahwa rutin terjadwal, sehingga jalur perhubungan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur lancar, karena kita sudah memiliki pelayaran yang terjadwal dan juga betul-betul diperhatikan. Ini yang dikatakan dengan tol laut. Tujuan dari program tol laut Indonesia dunia yaitu sebagai berikut. Bahwa tol laut ini juga mempunyai tujuan. Yang pertama, memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi tujuannya kita bisa memaksimalkan pemanfaatannya sumber daya kelautan, bahwa sumber daya kelautan kita sampai sekarang ini belum maksimal dimanfaatkan karena kita masih memanfaatkan sumber daya daratan, sehingga sekarang fokus pemerintah yaitu pemanfaatan sumber daya kelautan seperti perikanan atau sumber daya alam lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena negara kita kaya dengan sumber daya alam kelautan dan juga negara kita 2/3 adalah laut. Yang kedua atau B, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pembangunan. Nah, dengan adanya tol laut, maka daerah-daerah pulau-pulau kecil bisa terjangkau, sehingga bisa kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Karena yang selama ini karena pelayarannya sangat sulit ke pulau-pulau kecil dan juga daerah-daerah pedalaman atau wilayah pesisir, maka kesejahteraan masyarakat di sana boleh dikatakan sangat minim dan juga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya karena tidak semua daerah mampu mencukupi kebutuhannya. Sementara daerah pulau-pulau terkecil itu tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk layak hidup masyarakat itu. Jadi karena dengan adanya tol laut, kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah bisa diperhatikan. Yang ketiga atau C, memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses ke kota-kota besar. Ya, ini juga sebagai pintu gerbang bagi mereka untuk menuju ke kota-kota besar. Karena pelayaran tol laut selalu ada dan juga terjadwal, sehingga mereka bisa pergi ke kota-kota besar yang ada di sekitarnya, seperti daerah kita Sumatera Barat. Salah satu kabupatennya adalah Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai boleh dikatakan pada masa lalu daerah terisolir karena daerah itu pelayanan jalur transportasinya sangat terbatas, sehingga kalau kita ke wilayah Mentawai itu agak susah, dan masyarakatnya juga masih lebih
mungkin lebih tertinggal dibandingkan dengan kita di daratan di Sumatera Barat. Nah, dengan adanya tol laut dan juga terjadwalnya kapal berlayar di situ, maka Mentawai sekarang sudah lebih maju dan mereka juga sudah mempunyai kualitas penduduk yang sangat tinggi dan akses keluar atau ke daerah kota-kota sekitarnya sudah begitu lancar. Yang keempat atau D, memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil untuk bersekolah di kota besar. Ya, kita contohkan saja Mentawai tadi, sehingga putra-putri wilayah Mentawai banyak sekolah ke kota Padang atau daerah sekitarnya karena akses menuju ke kota-kota besar di sekitarnya itu sudah sangat lancar. E atau kelima, menekan ketimpangan harga antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Misalnya harga sembako di Semarang akan relatif sama dengan harga di Banda Aceh, Manado, Ternate, dan Jayapura. Jadi ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan atau meratakan harga-harga sembako. Karena kalau sebelumnya mungkin harga antara Pulau Jawa dengan daerah Sumatera atau daerah lainnya di daerah Indonesia mungkin agak berbeda. Tapi karena dengan adanya tol laut bisa menyamakan harga antara wilayah Jakarta atau Pulau Jawa dengan pulau-pulau sekitarnya sampai ke Papua. Berikut yang keenam atau F, pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam Indonesia maupun penduduk. Tol laut akan memudahkan pergerakan penduduk semakin mudah, murah, dan cepat. Dan juga pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam. Misalnya, daerah pulau-pulau kecil itu mungkin mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Nah, karena mempunyai sumber daya alam mudah dimanfaatkan dan daerah-daerah situ bisa lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi itulah kalau kita perhatikan tujuan dari tol laut ini sangat-sangat banyak bagi masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulan, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama yang kita bahas kemarin adalah letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letaknya bagaimana, luasnya berapa, dan batasnya dengan negara apa. Dan batas ini juga kita melihat ada batasnya laut, ada batas darat. Yang keduanya karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakter daerah daratan dan perairan itu berbeda. Dan juga daerah daratannya banyak dapat pegunungan yang aktif, sementara perairan juga ada pegunungan yang aktif. Yang ketiga yaitu perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, kita membahas baru sampai di sini, yaitu perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dan penekanannya pada materi ini adalah pembangunan tol laut, karena pembangunan tol laut sangat bermanfaat sekali bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama pada daerah-daerah pedalaman atau pulau-pulau kecil yang selama ini mereka belum begitu mengenal atau belum sejahtera kehidupan mereka, atau boleh dikatakan prasejahtera. Nah, sekarang mereka sudah lebih bagus kehidupannya, lebih sejahtera setelah dibukanya tol laut. Dan untuk materi berikutnya, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Itulah nanti pada pertemuan kelima yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sumber daya perikanan, yang kedua pariwisata bahari. Karena daerah Indonesia merupakan wilayah kepulauan, maka pariwisata baharinya sangat bagus dan juga banyak sekali yang terdapat di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugasnya ada 4. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia. Yang kedua, bagaimana kondisi perbatasan teritorial Indonesia. Yang ketiga, jelaskan karakteristik wilayah laut. Yang keempat, jelaskan jalur transportasi darat dan laut di Indonesia.
dan beri contoh masing-masingnya. Itu tugas. Nanti video ini akan Ibu berikan ke Classroom, dan tugas juga masukkan ke Classroom dan tidak diantar lagi ke sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.